Iya, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, bicara tentang B2 atau daging bebong, ini masih saja menjadi persoalan. Dan kali ini terjadi sebuah penggerudukan, ya, di mana ada sekelompok warga yang ingin ya agar warung B2 ini ditutup. Dan kali ini kejadiannya di Sulawesi Tengah. Akhirnya menuai banyak kecaman dan komentar yang ada di berbagai media sosial. Dan kali ini kita akan coba melihat saja bagaimana sebuah respon yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya, dan ini dia videonya. Warung Ajik Tondo didatangi warga. Ya. Itu Budi. Jadi teman-teman harus paham, kalau ada warga yang ngedemo warung babi guling, itu karena warga yang demo masih keturunan babi. Makanya mereka protes karena tidak terima leluhurnya dimasak di situ. Ingat, babi itu haram. Terus bawa santri. Emang ya di Indonesia tuh yang haram cuma babi. Ada warung babi mencolok dikit, langsung digeruduk sama disuruh tutup. Kali ini yang kena warung makan babi guling di Palu, Sulawesi Tengah. Alasannya, lokasi warung di pinggir jalan dinilai terlalu mencolok sehingga warga merasa tidak dihargai. Aksi spontan itu terjadi pada 2 Agustus di warung Ajik Tondo. Warga teriak-teriak, "Tutup, tutup!" Disusul, "Tutup, tutup aja, dah usah banyak bicara. Tutup lurah, buka di Maesa aja pak." Hingga kasih dorang sendiri yang cabut, jangan kita yang cabut. Tokoh masyarakat Ismail bilang aksi itu muncul setelah warga membahas keberadaan warung saat berkumpul di sekitar lokasi. Ismail negesin keberatan warga bukan karena pemilik mencari nafkah. Warung Ajik Tondo milik warga Bali menyajikan babi guling dan berbagai olahan babi untuk konsumen pecinta kuliner Bali di Palu. Tapi karena menjual makanan non-halal di tengah permukiman mayoritas muslim, papan nama dan spanduknya dianggap terlalu mencolok, sehingga memicu protes. Perlu saya tegaskan, ini bukan soal seseorang mencari nafkah dan bukan juga soal intoleransi seperti yang banyak disebut media sosial, kata Ismail. Setelah ditelusuri, persoalan ini diselesaikan melalui musyawarah dan jalur administratif. Per 4 Agustus 2026, warga, pemilik usaha, dan pemerintah Kelurahan Tondo mencapai kesepakatan. Warung tetap boleh beroperasi, tapi nggak boleh terlihat langsung dari jalan utama. Lokasi kini ditutup pagar bambu setinggi sekitar 1-2 meter. Proses pengolahan babi dipindahkan ke Tanggul Birobuli, Palu Selatan. Pemilik juga wajib mengelola limbah sendiri dan memasang penanda warung non-halal di depan warung. Kasus serupa sebelumnya terjadi di Sukoharjo. Pada 17-25 April, warga dan jemaah Masjid Desa Parangjoro menggerebek mie babi tepi sawah. Mereka memasang spanduk bertuliskan "Stop, kami menolak warung non-halal, babi haram", dan menutup akses jalan dengan urukan tanah agar operasional warung terganggu. Warga menilai lokasi warung yang dekat masjid nggak sesuai sama lingkungan mayoritas muslim dan minta menu diubah menjadi halal atau pindah. Pemilik Jody Sutanto menolak menutup usahanya karena merasa memiliki hak berusaha. Dia juga menunjukkan bahwa usahanya telah mengantongi nomor induk berusaha atau NIB secara resmi. Sebaliknya, Kota Salatiga menunjukkan contoh berbeda. Warung makan spesial masakan Kwang Ming yang menjual aneka olahan babi berada di antara Masjid Besar Al-Atiq, Kauman, dan Masjid Pungkur Sari. Bahkan pelanggan non-muslim yang membawa mobil diperbolehkan parkir di halaman masjid oleh pengurus setempat. Kasus ini nunjukin hidup berdampingan membutuhkan etika dari semua pihak. Pemilik usaha memang perlu mempertimbangkan kondisi lingkungan sekitar,
Tapi menjaga etika bukan berarti seseorang boleh dipaksa berhenti mencari nafkah cuma karena makanan yang dijual berbeda dari keyakinan mayoritas. Selama usahanya legal, nggak memaksa orang membeli dan mematuhi aturan, pemilik tetap berhak menjalankan usahanya. Keberadaan makanan non-halal juga nggak otomatis jadi ancaman bagi masyarakat yang nggak mengkonsumsinya. Yang penting adalah membedakan rasa tidak nyaman dengan pelanggaran hak. Jika persoalannya hanya warung terlalu mencolok, penyelesaiannya nggak harus dengan penggerebekan. Kesepakatan seperti di Tondo membuktikan masih ada jalan tengah. Warung tetap beroperasi dengan penataan lebih tertutup, pengolahan dipindahkan, limbah dikelola, dan diberi penanda warung non-halal. Sehingga hak pemilik dan kekhawatiran warga sama-sama diperhatikan. Yang seharusnya jadi perhatian adalah cara menyampaikan keberatan, meneriakan agar usaha ditutup, minta pemilik pergi, atau menghalangi akses bukanlah cara ideal menyelesaikan persoalan. Jika ada masalah izin, kebersihan, limbah, atau lokasi usaha, seharusnya disampaikan melalui mekanisme yang jelas bersama pemerintah, bukan lewat tekanan massa. Contoh di Salatiga membuktikan usaha makanan non-halal tetap bisa berdampingan dengan lingkungan mayoritas muslim ketika semua pihak saling menghormati. Intinya, hak mencari nafkah dan hak masyarakat mendapatkan lingkungan yang nyaman gak harus dipertentangkan. Toleransi bukan berarti semua orang harus menyukai atau mengkonsumsi hal yang sama, tapi mampu menghormati perbedaan selama gak melanggar hak orang lain. Kalau persoalan diselesaikan lewat komunikasi, aturan yang jelas, dan musyawarah, seharusnya nggak perlu ada penggerebekan, cuma karena sebuah usaha menjual makanan yang berbeda dari keyakinan mayoritas. Yuk bijak dan toleran dalam bersikap. Iya, dan itu dia Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana tadi kita sudah mendengarkan saja tanggapan dari seorang gadis cantik yang menyuarakan tentang keadilan di bumi Indonesia yang kita cinta ini, dan apalagi sebuah respon yang sangat-sangat tajam, keras, yang dibagikan oleh Mas Permadi Arya. Tentu bagi mereka yang nggak terima pasti akan kepanasan dengan responnya Mas Permadi ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya kan ya. Memang bicara tentang daging B2 ini seringkali dipersoalkan, seringkali menjadi topik pembahasan Bapak Ibu Saudara-saudari ya, baik itu di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, dan kali ini terjadinya di Sulawesi, ya kan ya. Kita kan masih ingat bagaimana beberapa waktu yang lalu ketika di Kota Medan, Sumatera Utara, ada sekelompok orang yang mengatasnamakan diri dari organisasi Islam, ya, menginginkan agar pedagang-pedagang daging B2 yang ada di pinggir jalan di sekitar Kecamatan Amplas, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, karena menurut mereka ini sangat mengganggu, ya kan ya. Artinya mereka terganggu ketika ada mereka-mereka yang menjual daging B2 di pinggir jalan. Padahal Bapak Ibu Saudara-saudari, sebenarnya mereka ini juga yang berdagang atau yang menjual daging babi ini ya mereka berjual di depan rumah mereka, ya. Dan kalaupun itu di depan umum, ya apa masalahnya sebenarnya? Karena yang merasa ini daging B2 haram kan hanya saudara kita yang beragama Islam. Dan tentu kita juga percaya bahwa mereka-mereka yang berjualan daging babi ini, ya, di sekitar Kota Medan beberapa waktu yang lalu itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, mereka menjualnya ya kepada saudara-saudara kita yang Kristen atau yang menganggap bahwa daging B2 ini ya halal untuk dimakan. Nah, artinya bahwa saudara-saudara kita yang menganggap daging B2 ini haram, ya nggak usah beli gitu aja. Ya kan, ngapain pusing-pusing kan seperti begitu. Ya, cuman saya nggak ngerti ya kenapa bisa begitu persoalannya ya. Sampai sebegitunya mereka ketika menganggap daging yang satu ini haram bagi mereka, lalu mereka menginginkan kalau boleh ya dijualnya itu di tempat tertutup. Nah, logikanya Bapak Ibu Saudari, kalau misalnya daging B2 ini dijual di tempat tertutup, lalu siapa yang mengetahui bahwa di tempat tertutup tersebut ada yang jual daging B2?
Iya kan ya. Nah, jadi mau tidak mau yang namanya juga berdagang atau berjualan itu ya harus di tempat yang diketahui banyak orang. Agar orang-orang yang menginginkan daging B2 ini, ya mereka langsung dapat gitu ya. Mereka langsung lihat, oh di sini rupanya ada yang jual babi. Dan mereka akan membelinya. Jadi intinya bahwa bagi mereka yang mengharamkan daging babi ini, ya, baik itu yang menjual daging babi yang mentah ataupun yang di warung-warung babi, ya seperti bakmi dan sebagainya, apalagi BPK, ya kan ya, ya nggak usah datang di warung tersebut kalau itu memang mengganggu Anda. Kan seperti begitu. Bagi saya sih simple aja ya Bapak Ibu Saudari, ya karena kalaupun ada saudara-saudara kita yang menjual atau melakukan tindakan yang nggak benar dan itu haram bagi kita, ya nggak mungkin kita juga harus mengusir mereka. Yang penting ya kita jangan melakukan apa yang mereka lakukan. Kalau bagi kita itu adalah sesuatu yang haram apa yang mereka lakukan. Oke, itu saja dari saya Bapak Ibu Saudari, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi.